Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas kawan-kawan? Iya, Banget. Ya, jelas. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul walaupun secara daring di dalam kegiatan presentasi kelompok berapa ya? Kelompok filsafat berbasis pengalaman yang insya Allah akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Salawat dan salam adalah kita senantiasa curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, saya selaku moderator izinkan saya untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan kita, kuliah kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang disampaikan bisa masuk ke dalam akal kita ataupun otak kita. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini perkenalkan dulu karena tak kenal maka ta'aruf, maka kita ta'arufan dulu. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator sekaligus nanti anggota kelompok. Nama saya Muhammad Isa Amsari, NIM 60 dan ada beberapa kawan-kawan saya, Degisca, ada Prima dan ada Desi. NIM-nya Degisca ada 72, Prima 80 dan Desi 92. Oke, lanjut. Lanjut Mbak Degisca, next. Oke. Tadi filsafat berbasis pengalaman. Sebenarnya kita pahami dulu yang pertama pengertian empirisme. Empirisme sendiri adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia dan mengecilkan peranan akal. Empirisme dari bahasa Yunani yakni empiria yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Nah, empirisme sendiri berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu ada mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Secara gampangnya bahwa empirisme ini adalah aliran yang mana di situ menyatakan bahwa pengetahuan itu ya dari pengalaman gitu kan. Dan akal itu hanya berperan kecil, bahkan tidak ada perannya dalam pengetahuan manusia seperti itu. Oke, itu terkait dengan pengertian empirisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya kepada teman-teman. Selanjutnya kami persilahkan. Monggo. Mbak siapa? Ya, jenis empirisme. 1. Empirisme logis. Analisis logis modern dapat diterapkan pada pemecahan problem filosofis dan ilmiah. 2. Empiris radikal. Suatu aliran yang berpendirian bahwa semua pengetahuan dapat dilacak sampai pada pengalaman inderawi.
Apa yang tidak dapat dilacak secara demikian itu dianggap bukan pengetahuan. Soal kemungkinan melawan kepastian atau masalah kekeliruan melawan kebenaran telah menimbulkan banyak pertentangan dalam filsafat. Tiga, embriokritisme, disebut juga marxisme, sebuah aliran filsafat yang bersifat subjektif idealistik. Aliran ini didirikan oleh Avenarius dan Mach. Aliran ini adalah ingin membersihkan pengertian pengalaman dari konsep substansi, keniscayaan, kausalitas, dan sebagainya sebagai pengetahuan a priori. Sebagai gantinya, aliran ini mengajukan konsep dunia sebagai kumpulan jumlah elemen-elemen netral atau pencerapan. Aliran ini dapat dikatakan sebagai kebangkitan kembali ide Berkeley dan Hume, tetapi secara sembunyi-sembunyi karena dituntut oleh tuntunan sifat netral filsafat. Ya, yang selanjutnya ada tokoh empirisme. Yang pertama ada John Locke. John Locke berpendapat bahwa pengetahuan sumbernya adalah dari pengalaman, baik pengalaman lahiriah atau sensasi maupun pengalaman batinnya atau refleksi. Ia juga mengemukakan teori yaitu teori tabula rasa. Tabula rasa sendiri artinya lempengan lilin yang putih, licin, yang siap menerima tempelan apa saja. Artinya, ketika manusia dilahirkan, jiwanya masih putih bersih, seperti kertas putih yang belum tertulis apa-apa. Yang intinya pada awalnya rasio manusia itu dianggap sebagai kertas yang masih bersih pada waktu dilahirkan, dan seluruh isinya berasal dari pengalaman yang ditangkap oleh indera manusia yang melalui proses pengenalan, barulah manusia itu mempunyai pengetahuan. Pandangan John terhadap lembaran putih ini sangat mirip dengan teori fitrah dalam filsafat Islam yang diterangkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 30, yang mana manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang kedua ada Thomas Hobbes. Ajaran Thomas Hobbes ini yang terkenal adalah pendapatnya tentang filsafat politik. Ia tidak setuju bahwa manusia menurut kodratnya adalah makhluk sosial. Hal tersebut mengakibatkan suatu egoisme radikal yaitu homo homini lupus, atau manusia dalam manusia bagi manusia. Akan tetapi dalam keadaan demikian, manusia justru tidak mampu mempertahankan keegoisannya. Itulah sebabnya mereka akan takluk pada suatu kewibawaan. Jadi menurut pengikut Thomas Hobbes, berpendapat bahwa pengalaman inderawi sebagai permulaan segala pengenalan. Hanya yang dapat disentuh dengan inderalah yang merupakan kebenaran, sedangkan pengetahuan intelektual atau rasio tidak lain hanyalah merupakan penggabungan data-data inderawi belaka. Yang ketiga ada David Hume. Dia menggunakan prinsip-prinsip empiristis dengan cara yang paling radikal, terutama pengertian substansi dan kausalitas hubungan sebab akibat yang menjadi objek kritiknya. Ia tidak menerima substansi, sebab yang dialami ialah kesan tentang beberapa ciri yang selalu terdapat bersamaan. Contohnya seperti putih, licin, berat, dan lain-lain. Tetapi atas dasar pengalaman, tidak dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri itu masih ada suatu substansi tetap. Yang keempat ada George Berkeley. Berkeley berpendapat bahwa tidak ada substansi material yang pengalaman dalam roh saja. Dia berpendapat as perceived, being is being perceived,
yaitu dunia material sama dengan ide yang dia alami. Contohnya dalam bioskop, gambar film pada layar putih dilihat oleh penonton sebagai benda yang nyata dan hidup. Seperti itu pula menurut pemikiran Berkeley, ide-ide yang membuatnya melihat suatu dunia yang material. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok filsafat berbasis pengalaman. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian kita masuk sesi selanjutnya, ini tanya jawab. Kira-kira saya kembalikan kepada teman-teman semua. Kira-kira untuk tanya jawab mau tanya di Zoom atau di grup WhatsApp? Laptop yang buat itu nih foto. Oke, karena tidak ada jawaban ya mungkin kita lanjut diskusi di grup WhatsApp saja. Dari kelompok kami atas presentasinya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelumnya kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, cukup sekian. Semoga teman-teman selalu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mandi dulu sana. Mandi dulu.